Kayak hati ini ketika kita tahu bahwa dia adalah sumber hidayah, itu selalu digembleng. Makanya antum harus tahu kenapa para ulama itu selalu mengulangi pembahasan buku-buku akidah pada murid-muridnya. Ya, sebab ini hal yang dimaklumi di tengah orang yang berilmu. Bayangkan ya Imam Al-Bukhari, beliau pelajari akidah itu, beliau terima lebih dari 1000 orang guru. Semua guru yang mengajarkan hal yang sama. Membisikkan ke telinganya hal yang sama. Itu di masa dahulu begitu caranya mereka mengajari murid-murid. Mengajari murid-murid. Beda di masa sekarang ya. Ini kalau dia sudah mulai hijrah, sudah mulai mau baik-baik, dilatih untuk berpakaian 3/4, pakai jubah, pakai kopiah. Nggak ada masalah ya, penampilan kita nggak bermasalah. Kalau orang mau penampilan pakai sarung dan seterusnya nggak ada masalah. Tapi harusnya yang paling pertama itu dididik seseorang dengan akidah yang benar. Diajari dari usulus sunnah. Itu baru dia hijrah benaran. Kalau dia bilang dirinya hijrah belum pernah belajar satu buku dari buku akidah, itu namanya baru dia bersemangat mau pindah namanya. Ya dia belum hijrah benaran. Orang yang belajar benar itu paling tidak dia pernah belajar sebuah buku dari usul ahli sunnah yang diwariskan oleh para ulama. Dan sampai hari ini masih diwariskan. Terwarisi. Kita pelajari dari guru-guru kita. Kita terima dengan sanad yang bersambung. Kepada para penulisnya, kepada Nabi dan para sahabatnya akidah itu berasal. Iya. Itu akidah Islam. Dan itu lebih jelas dari seluruh pembahasan fikih. Lebih jelas dari pembahasan salat, pembahasan zakat, pembahasan haji. Tapi belakangan ini menjadi kabur di kalangan sebagian orang. Kenapa? Karena dia tidak pernah mempelajari. Dia tidak ketemukan guru yang mengajari dia dengan benar. Yang memahami dia, memahamkan dia dengan benar. Nah, maka dari sini mungkin antum sudah bisa tampak apa masalah pada sebagian orang yang belajar. Kalau dia baca kitab kuning, masya Allah ya, bagus. Baca buku-buku fikih bagus sekali. Begitu masuk di pembahasan akidah, sangat jauh sekali dari kebenaran. Karena dia tidak mengambil dari guru-guru yang benar. Dia belum tergambar bagaimana akidah Nabi SAW dan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para imam yang terwarisi dari masa ke masa. Itu belum dia terima. Dia hanya hidup di lingkungan yang dibisikkan kepadanya akidah orang-orang belakangan. Hidup dari abad 300-an. Ya, orang-orang yang sudah bercampur akidahnya. Atau kadang tidak ada asal usul dari akidahnya. Ya. Tapi akidah Islam itu terwarisi dari masa ke masa. Dan itu nikmatnya umat Islam ya. Karena sumber kekuatannya itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber kekuatan itu pada akidah as-salaf yang terwarisi. Dan itulah sumber hidayah pada hati. Sumber kebaikan, ketakwaan pada hati. Iya. Makanya ketika kita melihat dari para ulama ya, dahulu maupun belakangan bagaimana mereka selalu mengulangi buku-buku akidah. Kadang satu judul buku itu selalu mereka ulangi sepanjang dia hidup. Sepanjang dia hidup. Karena di dalam hal tersebut itu terdapat sumber kesolihan hati dan keteguhan hati. Iya. Tapi banyak orang yang tidak memahaminya.